Ya, halo, salam jumpa pemirsa. Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Septian Wilson, inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menerima bendera kirap pemilu 2024. Estafet bendera kirap dari Kabupaten Pasuruan diharapkan bisa menjadi sarana sosialisasi untuk memperkenalkan 18 bendera partai politik peserta pemilu 2024 dan juga menyebarkan spirit pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Semarak pemilihan umum kian terasa ketika serah terima bendera kirap dilaksanakan di Kabupaten Malang pada Selasa 30 Mei 2023. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menerima bendera kirap pemilu tahun 2024, sekaligus menyambut kedatangan rombongan KPU Kabupaten Pasuruan. Kirap bendera pemilu merupakan program nasional untuk integrasi bangsa dan sebagai sarana sosialisasi kepada pemilih di tingkat masyarakat, serta menumbuhkan voluntarisme atau kesukarelaan dari masyarakat pemilih, stakeholder dari pemerintah kabupaten kota, dan semua pihak untuk terlibat aktif dalam pemilu 2024. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro menjelaskan, program nasional kirap bendera pemilu diluncurkan di sejumlah titik dari Sabang sampai Merauke yang berangkat tepat 1 tahun sebelum pemungutan suara 14 Mei 2023. Jadi kirap pemilu 2024 ini sebenarnya adalah program nasional yang harapannya ini melalui kirap bendera pemilu 2024 ini bisa sekaligus menjadi sarana integrasi bangsa. Kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga harapannya adalah bisa menumbuhkan voluntarisme, jadi kesukarelaan dari masyarakat pemilih, dari stakeholder, dari pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan semua pihak untuk terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jadi tujuannya itu. Kirap pemilu 2024 yang datang di Kabupaten Malang ini merupakan kirap dari jalur 4 yang diluncurkan dari Provinsi Kalimantan Utara.
telah melintasi 17 kabupaten kota sejak peluncurannya dan kini 30 Mei 2023 kirap pemilu 2024 untuk menyapa teman pemilih di wilayah Kabupaten Malang. Bentuk sosialisasi di 7 dapil merupakan kegiatan yang banyak dihadiri masyarakat di titik keramaian dan potensi pemilih. Program hari ini kami menerima kirap dan langsung kami lepas bendera kirap untuk dikelilingkan di ibu kota kabupaten. Ya, jadi di seputaran Kepanjen. Karena memang hari ini kami menerima dan waktunya itu juga sudah sore gitu kan. Jadi kita kelilingkan di seputaran ibu kota kabupaten di Kepanjen. Kemudian untuk tanggal 31 sampai dengan nanti tanggal 5 ini adalah waktu yang diberikan kepada KPU Kabupaten Malang untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Malang. Jadi 33 kecamatan, 378 desa, 12 kelurahan ya. Jadi total 390 desa kelurahan yang nanti akan kami rencanakan dalam bentuk pembagian per daerah pemilihan. Karena tidak mungkin akan menjangkau seluruh desa kelurahan yang ada di Kabupaten Malang. Kami akan membagi per dapil daerah pemilihan yang ada untuk pemilu 2024. Jadi dapil yang di kabupaten untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Malang ini ada 7. Bentuk kegiatannya kami memang tidak harus tatap muka ya. Kami akan mencari merupakan dalam bentuk kegiatan yang memang itu betul-betul dihadiri oleh masyarakat. Jadi kami akan mendatangi di mana di situ ada titik keramaian, di mana di situ ada potensi pemilih seperti itu ya. Jadi ada warga masyarakat yang memang sudah memenuhi hak pilihnya, nanti akan kita lakukan sosialisasi di sana. Di Kabupaten Malang, kirap ini akan menjadi sarana sosialisasi memperkenalkan 18 bendera partai politik peserta pemilu 2024 dan menyebarkan spirit pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Kirap pemilu 2024 akan berkeliling melintasi 7 daerah pemilih di Kabupaten Malang hingga tanggal 5 Juni 2023 mendatang. Selanjutnya, Juni 2023, estafet kirap pemilu 2024 akan dilanjutkan ke KPU Kabupaten Blitar. Seterusnya akan kembali ke kantor KPU Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 2023 mendatang. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Masyarakat Pers Pengawas Pemilu PWI Malang Raya resmi lakukan pendaftaran ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Batu. Pendaftaran ini merupakan partisipasi dari lembaga pengawas pada Pesta Demokrasi 2024, sehingga Bawaslu Kota Batu akan memiliki partner dalam melakukan pengawasan untuk penegakan aturan pada Pemilu 2024. Masyarakat dan Pers Pengawas Pemilu atau MAPILU PWI Malang Raya mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Batu di Jalan Bukit Berbunga, Desa Situmulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Maksud dari kedatangan organisasi ini adalah untuk mendaftarkan diri dan berpartisipasi dalam pengawasan jalannya tahapan pemilu tahun 2024 mendatang. Kedatangan MAPILU PWI Malang Raya ini mendapatkan apresiasi oleh Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdurrahman. Pihaknya menyebut kehadiran MAPILU ini membuat pihaknya merasa tidak sendiri dalam melakukan tugas pengawasan. Disampaikan oleh Abdurrahman, pemantauan pemilu berkewajiban untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Di Kota Batu sendiri tercatat 433 bakal calon legislatif dari 18 parpol yang telah mendaftar. Mereka memperebutkan 30 kursi di DPRD setempat. Abdurrahman juga berharap lewat partisipasi dari pelaku media, segala sesuatu yang viral di media sosial dapat diimbangi serta diluruskan. Ia menekankan saat mengawasi pelaksanaan pemilu, jurnalis dapat membuat berita berimbang dan tidak tebang pilih. Kami Bawaslu menerima registrasi pemantau pemilu di wilayah Kota Batu. Kami sangat berterima kasih atas masyarakat pers dan menjadi pemantau pemilu sehingga kami tidak sendirian. Kami sudah mendapatkan vitamin baru, tenaga baru untuk sama-sama mengawasi tahapan pemilu sampai nanti akhir di
2024. Kalau kami adalah awasi, cegah, dan tindak. Sedangkan nanti Mapilu akan berbaur dengan masyarakat, akan melihat potensi pelanggaran yang ada. Kalau pelanggaran itu bisa dilaporkan kepada kami. Kalau pelanggaran yang sifatnya pelanggaran, ada 4 pelanggaran. Yang pertama pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, netralitas ASN, dan pelanggaran pidana. Keempat-empatnya memiliki potensi dan bisa dilaporkan kepada Bawaslu, dan Bawaslu akan segera menindaklanjuti. Sanksinya? Diketahui nantinya Mapilu akan bertugas mengawasi sejumlah potensi kerawanan dan pelanggaran saat tahapan pemilu berlangsung. Di antaranya seperti pelanggaran yang bersifat administratif, netralitas, hingga pelanggaran pidana. Dari Kota Batu, Filon Ikhwanda TV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan banyak informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Agro News. Aneka ragam pangan lokal, pangan alternatif sumber karbohidrat. Halo, perkenalkan aku Karmo Ningrat. Aku membawa pangan sumber karbohidrat dari berbagai wilayah Indonesia. Ada jagung, singkong, sagu, kentang, pisang, dan talas. Tahukah kamu, satu porsi 100 gram nasi setara dengan 3 buah jagung segar sedang 125 gram. 1,5 potong singkong 120 gram, 8 sendok makan tepung sagu 50 gram, 2 buah kentang sedang 210 gram, 2,5 buah pisang segar 117 gram, dan 1 buah besar talas 125 gram. Mau sehat seperti aku? Kuy, pilih mana yang kamu suka. Tahukah Anda apa itu Kota Batu? Sebutan Batu berasal dari seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro. Oleh masyarakat setempat, sang kiai akrab dipanggil Mbah Wastu. Lambat laun, sebutan Mbah Wastu dipanggil Batu menjadi Batu atau Batu yang kemudian digunakan untuk nama sebuah kota dingin di Jawa Timur. Begitu kagumnya Belanda pada Kota Batu hingga mereka mensejarakan Kota Batu dengan sebutan negara di Eropa, yakni Switzerland, dengan memberikan predikat sebagai The Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima
Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Agropolita News dan kita masuk informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus berupaya dalam meningkatkan hasil pertanian di Kota Batu. Salah satunya dengan memberikan bantuan alat mesin pertanian atau Al-Sintan kepada gabungan kelompok tani di Kota Batu. Meski belum semua Gapoktan menerima, namun penerima Al-Sintan merupakan prioritas yang membutuhkan dan telah mengajukan ke Dinas Pertanian. Menyentuh dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada permasalahan langsung ungkapkan, kalau tidak tuntas dalam 1 minggu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus berupaya dalam meningkatkan hasil pertanian di Kota Batu. Salah satunya dengan memberikan bantuan alat mesin pertanian atau Al-Sintan kepada gabungan kelompok tani di Kota Batu. Meski belum semua Gapoktan menerima, namun penerima Al-Sintan merupakan prioritas yang membutuhkan dan telah mengajukan ke Dinas Pertanian. Bantuan hibah Al-Sintan diserahkan secara simbolis oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai di Kafe Omah Kumpul Kota Batu Selasa siang. Bantuan alat mesin pertanian yang diserahkan kepada perwakilan Gapoktan dari 24 desa kelurahan di Kota Batu, diantaranya pemotong rumput, hand sprayer, cooper mixer, pompa air, dan kultivator. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Heru Yulianto mengatakan, bantuan ini merupakan upaya pemerintah Kota Batu untuk membantu petani Kota Batu dalam meningkatkan hasil pertanian. Heru berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan petani dengan baik sehingga mampu meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan petani di Kota Batu. Kita dari Dinas Pertanian ini ya cukup banyak gitu. Berapa M2M dan juga salah satunya ini juga ada dari pemerintah. Kita realisasikan ini. Bentuk bantuannya apa aja tadi Pak? Banyak, mulai kultivator ada, abu ada, ya ini yang seperti ini. Banyak kita. Tetapi dalam proses bantuan ini bukan berarti dari kita Dinas Pertanian langsung melindak. Jadi kita dari bawah ke atas. Dalam artian dari teman-teman bawah dari kelompok tani mengajukan ya melalui proposal mengetahui BPL dan Bapak Kepala Desa itu yang dihasilkan ke kami. Nanti kita cek lapangan mana yang skala prioritas itu yang kita. Dalam kesempatan ini, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai juga mendengarkan berbagai masukan dari petani, diantaranya pemenuhan kebutuhan pupuk pertanian, jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan kebutuhan solar untuk alat pertanian. Menanggapi hal tersebut, Aris bersama jajaran organisasi perangkat daerah akan segera mencarikan solusi terbaik dan selalu memantau kondisi di lapangan. Aris juga tegas mewajibkan para kabid di Dinas Pertanian untuk terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi pertanian di Kota Batu dan menyerap permasalahan yang muncul. Tugasnya bukan di kantor, tapi di lapangan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kalau ada keluhan, ada permasalahan, langsung sampaikan ke beliau-beliau. Kalau beliau tidak tanggapi, tidak kerja di lapangan, kasih tahu saya, nanti saya ganti. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu berkepentingan untuk mengajak para pekerja informal seperti anggota kelompok tani untuk ikut dalam program pemerintah untuk jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat dalam kenyataan di lapangan, resiko yang dialami petani juga cukup tinggi. Jaminan sosial ketenagakerjaan, karena jelas ketika terjadi resiko apapun, itu negara harus hadir. Negara memberikan kepastian perlindungan itu dengan membentuk suatu wadah badan penyelenggara jaminan sosial untuk memastikan kesejahteraan Bapak Ibu semuanya di masa yang akan datang dan ketika terjadi resiko. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Saudara, Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Darussalam Dusun Junwatu, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo menggelar khataman dan imtihan Quran dengan metode tilawati yang diikuti 8 santriawan dan santriwati terbaiknya. Metode tilawati merupakan metode mengenalkan cara membaca Al-Quran dengan nada. Dengan menggunakan metode tilawati ini dalam pembelajaran Al-Quran, peserta didik akan lebih mudah dalam penguasaan tahsin dan hafalan Al-Quran.
Taman Pendidikan Quran atau TPQ Darussalam Dusun Jonwatu, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu menggelar khataman dan imtihan Quran dengan metode tilawati yang diikuti 8 santriwan dan santriwati terbaiknya. Metode tilawati merupakan metode mengenalkan cara membaca Al-Quran dengan nada dengan menggunakan metode tilawati dalam pembelajaran Al-Quran. Peserta didik akan semakin mudah dalam penguasaan tahsin dan hafalan Al-Quran. Giat khataman dan imtihan Quran yang ke-10 oleh Taman Pendidikan Quran atau TPQ Darussalam ini diawali dengan sejumlah rangkaian mulai dari pawai santri hingga penampilan santriwan dan santriwati. Khataman dan imtihan Quran Juz 30 dengan metode tilawati tahun ini diikuti oleh 8 santriwan dan santriwati terbaik dari TPQ Darussalam dengan materi ujian tartil, tahfidz, gharib, dan tajwid. Khataman dan imtihan Quran merupakan wujud rasa syukur atas apa yang selama ini dipelajari dari para santri di TPQ Darussalam dan merupakan uji publik terhadap tartil bacaan dan hifzil atau hafalan Al-Quran bagi 8 santri. Kasyanto, Kepala Taman Pendidikan Quran Darussalam mengatakan bahwa ke-8 santriwan dan santriwatinya merupakan anak-anak terbaik yang selama ini telah menuntut ilmu di TPQ Darussalam dan telah menjalani pendidikan selama 5 tahun dimulai sejak dini. Sebelum mengikuti khataman dan imtihan Quran, ke-8 santri juga wajib mengikuti tahapan ujian seperti ujian bersama sang gurunya atau taskih, ujian bersama koordinator TPQ hingga ujian akhir di cabang tilawati Kota Batu. Diharapkan khataman dan imtihan Quran yang ke-10 ini menjadi pemicu dan dapat menjadikan motivasi bagi santri lainnya untuk mengikuti ujian khataman dan imtihan Quran. Sementara dalam proses imtihan tersebut tangis haru pun pecah pada puncak acara, yakni saat proses sungkeman para santriwati dan santriwan kepada para orang tua. Dan menandai berakhirnya proses belajar Quran di TPQ Darussalam, mereka pun mendapat sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh cabang tilawati Kota Batu. Di sini pakai metode tilawati, ya. Metode tilawati itu adalah tidak terlalu sulit dan tidak ribet, standar. Bahkan hasilnya itu maksimal. Bahkan pembelajaran metode tilawati ini mudah dipaham dan mudah dibaca dan mudah dihafalkan. Dan pembelajaran metode tilawati ini adalah pakai yaitu nadanya nada datar, naik dan turun. Itu adalah nada yang paling standar. Di pembelajarannya metode tilawati ini anak-anak mulai dari pra sampai jilid 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke Al-Quran ini lamanya membutuhkan waktu kurang lebihnya 5 tahun. 5 tahun, maksimalnya 5 tahun. Nanti tidak bisa saya secepatnya untuk cepat dan lulus, cepat dan bisa lancar. Harus memenuhi di target dari lembaga saya sendiri yang saya kelola itu sekitar 5 tahun itu. Hasilnya sangat-sangat memang maksimal dan enak didengarkan anak-anak kalau sudah khatam ini. Sementara mewakili pemerintah Desa Junrejo, Sekretaris Desa Junrejo Trisno Adi menegaskan akan menjaring aspirasi warga serta tokoh agama yang di sekitaran Dusun Jonwatu untuk mewujudkan adanya madrasah diniyah sebagai jenjang lebih tinggi bagi santriwan santriwati yang ingin menimba ilmu agama. Selama ini di Junrejo masih ada TPQ yang mendasar dari pelajaran Al-Quran, tapi diharapkan masih perlunya pendidikan lanjutan yaitu diniyah yang memperdalam lagi tentang pendidikan agama Islam. Ini masih belum ada di sekitar Dusun Jonwatu ini. Dengan harapan mudah-mudahan kita bersama masyarakat setempat bisa memikirkan lagi bagaimana kita bisa mewujudkan pendidikan lanjutan bagi anak-anak selepas dari pendidikan TPQ ini. Itu yang diharapkan, mudah-mudahan perkembangan dan pendidikan agama Islam bisa lebih ditingkatkan untuk warga, khususnya bagi adik-adik para remaja, sehingga menjadi bekal kehidupannya itu nanti pada saat dewasa atau berada di masyarakat dengan bekal buat ilmu agama Islam. Kabeh wong tuwa
niki kalian Gusti Allah ugi dipun paringi anugrah anake luwih apik tinimbang wong tuane, anake luwih tata tinimbang wong tuane. Niku meh kabeh wong. Ora enek wong tuwa kok kalah pinter karo anak terus dengki, ora enek. Ora enek wong tuwa kalah sugih karo anak terus mangkel, ora enek. Menurut Trisno, sampai saat ini keberadaan madrasah diniyah memang belum ada. Jika memang dibutuhkan, pemerintah desa akan mengusahakan keberadaan lembaga tersebut. Tentunya dengan adanya masukan dan pemikiran dari tokoh masyarakat serta tokoh agama. Dari Kota Batu, Akbar, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini masih akan ada informasi dari Kota Wisata Batu yang layak untuk Anda simak. Tetaplah bersama kami. Tahukah Anda tata krama itu apa? Tata krama adalah istilah bersinonim dengan sopan santun dan peradaban. Berasal dari bahasa Jawa, tata berarti aturan dan krama atau kromo berarti baik. Tata krama suatu bangsa pasti berbeda dengan bangsa yang lain, karena tata krama berkaitan dengan kebiasaan atau etiket yang muncul dari adanya pergaulan. Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman.
kembali menyaksikan Agropolitan News dan masuk informasi selanjutnya. Saudara, Dinas Perhubungan Kota Batu terus berupaya meningkatkan PAD Kota Batu. Salah satu yang disampaikan yaitu perlunya penataan parkir. Saat ini khususnya yaitu di area alun-alun Kota Batu yang menjadi target penataan oleh Dinas Perhubungan. Cuman saya belum tahu apakah kalau antenya di situ bisa Disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Imam Suryono bahwa pihaknya saat ini memiliki wacana terkait dengan perlunya pembangunan parkir bertingkat, di mana sebelumnya terdapat 2 lokasi yang menjadi wacana, yaitu di Jalan Kartini dan Gor Ganesa. Imam Suryono menjelaskan bahwa saat ini yang paling penting yaitu perlu adanya parkir bertingkat tersebut. Selanjutnya terkait dengan desain dan fungsi. Semua kendaraan yang parkir serta PKL yang berdagang di alun-alun Kota Batu dapat menjadi satu lokasi di area tersebut. Diharapkan parkir serta PKL yang telah tertata di lokasi tersebut selain indah dan rapi, para wisatawan yang berkunjung ke alun-alun Kota Batu dapat dengan santai menikmati alun-alun Kota Batu tanpa terganggu dengan kendaraan yang berlalu lalang di area alun-alun Kota Batu. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu. Ini cuma wacana kami dari Dishub, perlu dibangun parkir bertingkat, entah itu di Jalan Kartini atau di Ganesa itu. Yang paling penting itu ada dulu, misalnya tingkat berapa lah nanti PKL dan semua sepeda motor dan mobil yang ada di alun-alun kita masukkan ke sana semua, termasuk PKL-PKL yang ada masuk ke sana semua. Insya Allah Batu kalau sudah seperti selain indah itu untuk kuliner, untuk pedestrian indah di situ, sampai mungkin nanti bisa duduk di situ tanpa gangguan dari kendaraan lalu lalang, itu akan menjadi hal yang baik menurut saya, ya, hal yang baik. Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu, dari hasil rapat kerja Komisi C dengan Dinas Perhubungan Kota Batu terkait peningkatan PAD melalui parkir tepi jalan, salah satu usulan yang muncul yaitu terkait dengan memihak ketigakan pengelolaan parkir tepi jalan umum. Disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, salah satu wacana yang diusulkan untuk upaya peningkatan PAD Kota Batu melalui pengelolaan parkir tepi jalan umum, yaitu dengan pihak ketiga akan pengelolaannya. Untuk saat ini pengelolaan parkir tepi jalan umum masih dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Batu yang di tahun 2022 PAD dari pengelolaannya dapat mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Tetapi dari beberapa evaluasi yang dilakukan terdapat kelemahan dari pengelolaan tersebut. Salah satu contohnya yaitu banyak karcis yang tidak diberikan. Hal ini menyebabkan target PAD parkir melalui parkir tersebut tidak terpenuhi. Padahal untuk menentukan berapa yang harus diberikan kepada pemerintah Kota Batu dilihat dari banyaknya karcis yang diberikan. Salah satunya adalah dengan rencana memihak ketigakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Kalau yang sekarang ini kan dikelola oleh Dishub sendiri. Kenyataannya pada tahun 2022 alhamdulillah sudah bisa mencapai 1 miliar lebih saat itu. Nah, tetapi dari evaluasi itu kan memang banyak kelemahan. Salah satunya banyak karcis yang tidak diberikan, sehingga target karcis itu tidak memenuhi. Padahal untuk menentukan tariannya itu setorannya ke Pemkot kan berdasarkan karcis itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan.
Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Aku hidup begini, ada yang lain, dan ku doakan cinta. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Pemirsa, kita masuk ke segmen terakhir dari Agropolitan News hari ini. Berbagai persiapan dilakukan umat Buddha di Wihara Dhamma Dipa Arama, Kota Batu dalam menyambut perayaan Waisak beberapa hari lagi. Tak terkecuali tradisi memandikan patung Buddha tidur raksasa. Dan selain memandikan patung Buddha, para biku dan atasilani juga membersihkan patung Buddha lainnya. Puluhan biku dan atasilani di Vihara Dhamma Dipa Arama di Desa Mojorejo, Kecamatan Jenrejo, Kota Batu, menggelar tradisi memandikan patung Buddha. Tradisi memandikan patung Buddha dan bersih-bersih tempat vihara dilakukan untuk menyambut perayaan Trisuci Waisak 2567 Buddhis era atau 2023 Masehi yang jatuh pada 4 Juni mendatang. Memandikan patung raksasa Buddha tidur dengan menggunakan kain pembersihan dan air biasa agar warna keemasannya nampak kembali. Selain itu, para biku ini juga mempercantik dengan taman dan kolam ikan di sekelilingnya. Tidak hanya itu, persiapan menyambut Trisuci Waisak juga dilakukan para atasilani dengan menata mempersiapkan di tempat pemujaan para dewa untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Menurut Bante Parato, persiapan menyambut Trisuci Waisak merupakan tradisi bagi umat Buddha yang ada di vihara. Hal ini sebagai bentuk persiapan menyambut tamu yang ada hadir akan melakukan pemujaan pada perayaan Trisuci Waisak. Untuk kita menyambut Hari Raya Trisuci Waisak, kami umat Buddha khususnya di Wihara Padepokan Dhamma Dipa Arama yang dimana dihuni oleh atasilani dan juga samanera serta tidak lupa oleh para biku. Nah, kegiatan kami menjelang Hari Trisuci Waisak ini biasa kami mengadakan yaitu bersih-bersih renovasi pembangunan, bersih-bersih jalanan dan lain sebagainya. Untuk apa? Mempersiapkan supaya tampak indah ya. Karena sudah kita ketahui bersama bahwasannya pada saat Hari Raya Trisuci Waisak ini hanya datang 1 tahun 1 kali. Nah, jadi kita mempersiapkan dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Terus yang dibersihkan apa aja? Yang dibersihkan ada rupang, altar, serta di sini juga halaman-halaman, dihiasi oleh yang disebut umbul-umbul, yang dimana ada bendera Buddhisnya, ada bendera Indonesia, seperti itu. Detik-detik Waisak menurut Bante tepat pukul 10.41.19 waktu Indonesia Barat tahun ini. Waisak mengusung tema harmonis masyarakatnya, tenteram negaranya. Selain memandikan patung Buddha tidur, pihaknya juga membersihkan patung-patung yang lain, serta tempat-tempat untuk ibadah Waisak.
Sementara Mahatera Bante Dhammajipa Arama Kota Batu, Trisuci Waisak merupakan hari yang agung dan sakral bagi umat Buddha di seluruh dunia. Merupakan momen penting memperingati 3 peristiwa dalam kronologi kehidupan Guru Agung Buddha. Dengan kesamaan ciri yakni terjadi pada Purnama Sidi di bulan Waisak. Peristiwa pertama yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, calon Buddha 623 sebelum Masehi di Taman Lumpini. Peristiwa kedua ialah pencapaian pencerahan sempurna, betapa Siddhartha menjadi Buddha. Peristiwa ketiga kemangkatan atau Mahaparinibbana Sang Buddha pada usia 80 tahun. Tahun ini jatuh pada tanggal 4 Juni. Detik-detik Waisak itu artinya detik-detik pada rembulan purnama penuh. Jadi pada saat rembulan purnama penuh, biasanya di bulan Mei atau Juni, karena ada tahun kabisat. Kalau kabisat ya kita Juni, jadi biasanya Mei. Jadi peristiwa itu ya selalu kita rayakan, seperti juga agama-agama lain, ya kan? Merayakan hari raya agama mereka masing-masing. Guna menghayati momen Trisuci Waisak yang rencananya perayaan Hari Trisuci Waisak 2567 tahun ini jatuh pada tanggal 4 Juni 2023. Dilaksanakan lebih dari sekedar perayaan suci yang bersifat keagamaan. Namun Sang Theravada Indonesia mengusung tema Waisak, yakni memperkokoh moral membangun kedamaian bangsa. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Dan berikut pemirsa kami akan informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Agropolita News hari ini. Mewakili segenap yang bertugas, saya Septian Wilson. Terima kasih dan sampai jumpa.